Tabi pun, pemirsa, jumpa lagi bersama saya Arista Putri dalam acara Saburai News. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, memberikan keterangan terkait dengan polemik pengukuran ulang lahan hak guna usaha PT Sugar Group Company. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, memberikan keterangan terkait dengan polemik pengukuran ulang lahan hak guna usaha PT Sugar Group Company. Dirinya mengatakan belum bisa mengukur ulang hak guna usaha PT SGC. Ia menegaskan bahwa proses pengukuran lahan harus diawali dengan adanya permohonan resmi dari pihak yang berkepentingan, di mana saat ini pemohon baru diajukan oleh DPR RI. Kalau ngukur itu harus ada pemohon dulu, ya kan? Pemohon dulu. Yang pemohon ini baru udah ada pemohon dari anggota DPR RI melakukan permohonan. Kalau yang mohon dari DPR RI maka harus pakai APBN, ya kan? Kalau pakai APBN akan kami cek apakah kami ada anggaran pendapatan belanja negara untuk itu apa tidak. Kecuali nanti kalau ada pemohon lain. Misal ada pihak swasta yang mengklaim tanah tersebut minta pemohon, kami akan ukur kalau ada pemohon lain. Kenapa? Ke dalam PP-nya biaya mohon itu biaya ngukur itu ditanggung pemohon, ya kan? Kecuali PTSL ditanggung negara, karena ini korporasi kan nggak mungkin masuk PTSL. Nah nanti kalau semua menggunakan APBN kan jadi presiden yang nggak bagus, semua perusahaan nggak mau membayar PNBP, nggak mau membayar ketika pemohonnya nggak mau membayar ukur, nanti dibebankan sama negara. Lama-lama duit APBN habis bukan untuk pembangunan, untuk ukur. Nah, yang diukur korporasi. Jadi kami sedang menunggu ada dari pemohon, kapannya jawabannya di situ. Sejauh ini Pak, namanya HGU, namanya SGC. Yang ada ya gula Mataram Putih, yang ada ELCM, yang ada Garuda Panca, apalagi itu. Ya kan, jadi tidak ada SGC, pertanyaannya itu. Jadi kami nggak bisa menjawab. Jawabannya adalah, kalau ada bagaimana Pak dengan HGU-nya GMP, aku bisa jawab. Gimana dengan Garuda Panca, aku bisa jawab. Bagaimana dengan Industri Lampung, saya bisa jawab. Bagaimana dengan ELCM, saya bisa jawab. Kalau langsung pertanyaan begitu, saya nggak bisa jawab. Karena yang namanya subjek itu individu, ada one by one, objek dan subjeknya itu nggak bisa secara umum. Dari Bantul Lampung, Noprian Haryanto, Saburai TV melaporkan. Kota Metro salurkan bantuan beras Metro 3.101 kpm. Program bantuan digelontorkan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat prasejahtera. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyalurkan bantuan beras secara simbolis bagi 3.101 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Hadimulyo Barat, Metro Pusat. Bantuan sosial berupa 10 kg beras ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga prasejahtera. Setiap KPM menerima total 20 kg beras untuk 2 bulan periode Juni hingga Juli 2025. Penerima bantuan beras merupakan masyarakat kategori prasejahtera yang terdata Badan Pangan Nasional atau Bappenas dengan skema distribusi via bulog di masing-masing daerah. Program bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Cadang Beras Nasional. Bantuan sosial ini diharapkan bisa mengatasi inflasi serta menjaga stabilitas harga sekaligus daya beli masyarakat. Mati ya, semuanya mati dong. Wali kota mati, wakil wali kota mati. Terus apa itu? Dari Kota Metro, Tim Liputan Saburai TV melaporkan. Kita beralih. Pemkab Waikanan menggelar acara istiqosah dan pengajian akbar dalam rangka Hari Jadi Kabupaten ke-26. Acara digelar di lapangan Kolpri Pemda Waikanan. Pemkab Waikanan menggelar acara istiqosah dan pengajian akbar dalam rangka Hari Jadi Kabupaten ke-26
Acara digelar di lapangan Kolpri Pemda Waikanan. Dalam sambutannya, PLT Bupati Waikanan, Ayu Asalasia dalam sambutannya menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Waikanan, terima kasih kepada semua pihak yang telah terselenggaranya pengajian akbar ini. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh yang telah hadir meluangkan waktu, guna menyimak mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Yani Aslan. Saya berharap pengajian ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta membawa berkah bagi semua. Amin ya robbal alamin. Ia menambahkan bahwa pengajian ini merupakan sarana efektif untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian sebagai majelis ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan, karena ilmu adalah kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Selain itu, pengajian juga berfungsi sebagai sarana silaturahmi dan mempererat ukhuwah Islamiyah yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Waikanan, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyiapkan segalanya sampai dengan hari ini hingga terselenggaranya pengajian akbar ini. Saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh hadirin yang hadir di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sejenak untuk menyimak nanti tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Yani Aslan. Saya berharap pengajian ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa berkah bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, selain itu saya juga berharap pengajian ini bisa menjadi sarana dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, melapangkan dan menenteramkan hati kita, dan tentu yang paling utama adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Kabupaten Waikanan menjadi lebih baik lagi, baik pemerintahannya, masyarakatnya, dan segala yang ada di alamnya. Bumi kami Ragom ini diberi keselamatan, kebaikan, serta kemudahan. Amin amin ya robbal alamin. Acara istiqosah dan pengajian dimeriahkan dengan pengundian kupon door prize berhadiah 3 paket umroh. Hadir dalam kegiatan itu pelaksana tugas Bupati Waikanan Ayu Asalasia, Forum Pimpinan Kabupaten Waikanan, Ketua Organisasi dan jajaran, undangan dan masyarakat yang hadir. Dari Waikanan, Wawan dan Agus, Saburai TV melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waikanan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang digelar di ruang rapat kantor DPRD setempat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waikanan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang digelar di ruang rapat kantor DPRD setempat. Ketua DPRD Waikanan, Rial Kalbadi, langsung memimpin rapat yang dihadiri oleh para wakil ketua dan anggota DPRD, anggota Porkopimda, PJ Sekretaris Daerah Dr. Ari Antoni Tamrin, para staf ahli bupati, asisten, PLH Sekretaris DPRD, para kepala OPD, pejabat Setdakap beserta jajarannya. Ayu menyampaikan bahwa penyusunan raperda ini merupakan amanat pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta pasal 194 ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Raperda ini memuat informasi keuangan tahun anggaran 2024 yang telah diaudit oleh BPKRI dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian. Ini merupakan kali ke-15 secara berturut-turut Pemkab Waikanan memperoleh opini tertinggi dari BPKRI. Tentunya, ini buah dari kerja keras bersama antara eksekutif dan legislatif. Bupati Ayu menjelaskan bahwa raperda juga memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Pada tahun anggaran 2024, Pemkab Waikanan mencatat total pendapatan daerah sebesar 1,41 triliun rupiah, dengan realisasi belanja sebesar 1,37 triliun rupiah dan pembiayaan neto 19,64 miliar rupiah. Sementara itu, sisa lebih pembiayaan anggaran pada akhir tahun tercatat 70,64 miliar rupiah. Adapun neraca per 31 Desember 2024 mencatat total aset sebesar 2,89 triliun rupiah, kewajiban 65,82 miliar rupiah, dan ekuitas 2,82 triliun rupiah. Dari Waikanan, Wawan dan Agus, Saburai TV melaporkan. Berita selanjutnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Utara tetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan tipikor rehabilitasi ruangan di RSUD HM Maijen Riyakudu, Kota Bumi. Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Lampung Utara tetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan tipikor rehabilitasi ruangan di RSD HM Maijen Purnawirawan Riyakudu, Kota Bumi. Setelah sebelumnya dugaan kasus di lingkup pemerintah desa, Kejaksaan Negeri akhirnya kembali menetapkan 2 tersangka dalam pengadaan atau rehab ruang di Rumah Sakit Daerah atau RSD HM Maijen Purnawirawan Riyakudu, Kota Bumi. Tangis pilu keluarga dari salah satu pihak disangkakan dalam kasus rehabilitasi 3 ruangan di RSD Riyakudu mengiringi perjalanan para tersangka saat tengah diangkut oleh kendaraan yang disiapkan untuk dibawa ke rutan kelas 2B selama 20 hari ke depan. Dorong-mendorong pun tak terelakkan saat eksekusi pasca pemeriksaan intensi oleh penyelidik Kejaksaan Negeri dan ditetapkan sebagai tersangka. Maklum saja, kendaraan pengangkut di parkiran mepet hanya sekitar setengah meter dari pagar besi pembatas di Kejaksaan. Sementara wartawan saling berdesakan untuk mengabadikan momen itu. Keduanya ialah Direktur AF, bertindak sebagai PPK Rumah Sakit dan Pelaksana, atau rekanan atau ID di ancaman dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi pada pasal 2 serta KUHP pidana subsidiar di pasal 3. Dengan hukuman maksimal 20 tahun mendekam di rutan Kota Bumi. Kasispinsus Kejari Lampura M. Azari Tanjung menyebut ada kerugian negara yang terjadi dalam proyek bernilai lebih dari 2,3 miliar itu dengan besaran 211 juta lebih akibat adanya beberapa dugaan korupsi. Seperti dugaan kekurangan volume serta pelaksana bukanlah pemenang tender, melainkan disubkontraktorkan kepada lainnya. Pihak kejaksaan akan terus melakukan proses dalam dugaan kasus tersebut, termasuk pihak terkait lainnya. Seperti oknum anggota dewan yang sempat dipanggil menjadi saksi dalam pemeriksaan maraton 6 bulan sampai ditetapkan tersangka itu. Penyidik setelah melakukan ekspos dan pemeriksaan telah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial ID selaku pelaksana kegiatan di lapangan. Ya, pelaksana kegiatan di lapangan. Yang kedua inisial A selaku AF selaku PPK dalam kegiatan ini. Nah, dari hasil penyidikan diperoleh ada perhitungan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 211 juta. Nah, dari hasil tersebut munculnya karena adanya perbuatan yang menurut hemat penyidik salah satunya ada kekurangan volume, yang kemudian bahwa pelaksana ini bukanlah pemenang sebagaimana tendernya. Kaitannya dengan masih melakukan lagi penyelidikan untuk penguatan apakah ada atau tidaknya nanti akan kita lihat di hasil pemeriksaan kita selanjutnya. Berarti ada kemungkinan ada tersangka lain? Nah, kemungkinan itu tergantung pada penyidikan. Nanti hasilnya seperti apa. Dari Lampung Utara, Wawan Mirwanto, Saburai TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Badan Kerjasama Antar Desa terus menggelar kegiatan bimbingan teknis penguatan badan usaha milik desa. Gelaran ketiga ini diikuti oleh 138 peserta dari 3 kecamatan, yakni Natar, Waisulan, dan Katibung.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Badan Kerjasama Antar Desa terus menggelar kegiatan bimbingan teknis penguatan badan usaha milik desa. Gelaran ketiga ini diikuti oleh 138 peserta dari 3 kecamatan, yakni Natar, Wesulan, dan Ketibung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian BIMTEK yang rencananya akan dilaksanakan di 17 kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan. Hingga saat ini, sudah 6 kecamatan yang menyelesaikan kegiatan tersebut, antara lain Bakauni dan Ketapang pada gelaran pertama, serta Seragi, Waipanji, Sidomulyo, dan Sadipuro pada gelaran kedua. Ketua Panitia Pelaksana, Rudi Topan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes agar lebih profesional, akuntabel, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa. BIMTEK ini terselenggara atas kerjasama antara BKD Kecamatan Lampung Selatan dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta yang berasal dari berbagai unsur pengelola dan pengawas BUMDes. Mereka berharap pelatihan ini bisa menjadi bekal dalam menjalankan BUMDes secara lebih profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi desa. Untuk para BUMDes di Lampung Selatan, untuk BUMDesnya barangkali menambah kapasitas, memperkuat wawasan, keterampilan manajeralnya, dan kapabilitasnya serta inovasinya dalam usaha dana desa ini. Apa harapannya bagi BUMDes sendiri untuk masyarakat ini? Kami berharap peserta ini bisa nanti setelah mengikuti BIMTEK ini dengan sungguh-sungguh, maka nanti aktif berdiskusi dengan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Untuk diaplikasikan seluruh dari BUMDes 138 peserta alhamdulillah bisa hadir pada hari ini di 3 kecamatan untuk mengadakan BIMTEK yang ketiga. Yang ketiga, nyanyikan lagu Mars Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Agung Saburi TV melaporkan. Sementara itu, beginilah kondisi jalan utama di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Jalan yang seharusnya menjadi akses vital warga kini rusak parah dan membahayakan pengguna lain. Inilah kondisi jalan utama di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Jalan yang seharusnya menjadi akses vital warga kini rusak parah dan membahayakan pengguna lain. Lubang-lubang besar dan permukaan jalan yang tidak rata kerap menyebabkan kecelakaan, terutama saat hujan turun dan berubah menjadi kubangan. Jalan ini merupakan jalan utama penghubung antar desa dan akses menuju sekolah, pasar, serta pusat kesehatan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jalan rusak ini, bukan hanya demi kenyamanan, tetapi juga keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat Sabah Balau. Pak Wawan, baik. Pak Wawan sebagai warga dan juga yang sering menggunakan jalan ini, merasa terganggu nggak sih Pak dengan kondisi jalan yang seperti ini? Jelas terganggu lah. Terganggu ya? Karena jalannya rusak kayak gini kan, jadi berlambat kerjaan ini jalan kita ini kan. Dan juga buat pemerintah, harapan Bapak ke depannya untuk jalan ini bagaimana Pak? Ya, kalau bisa sih cepatnya diperbaikin lah, biar enak buat lewatnya kan. Dari Bandar Lampung, Elpa Adi Chandra, Saburai TV melaporkan. Kebun Raya ITERA, oase hijau penyangga ekosistem dan riset di Sumatera. Di tengah pesatnya pembangunan, Institut Teknologi Sumatera menghadirkan oase hijau bernama Kebun Raya ITERA. Dibangun di atas lahan seluas 350 hektar, Kebun Raya ITERA bukan hanya menjadi kebun raya perguruan tinggi terbesar di Indonesia, tapi juga pusat observasi hayati dan laboratorium hidup bagi dunia pendidikan dan penelitian. Lebih dari 2.000 spesies tumbuhan telah dikoleksi, termasuk tanaman endemik khas Sumatera, seperti bunga bangkai dan berbagai jenis anggrek hutan yang sulit dijumpai di alam bebas.
Kalau menurut kakak nih, kebun raya ITERA ini gimana? Ya tempatnya bersih, terawat, terus kayak fasilitasnya bagus lah. Bagus ya kayak. Kalau masuk nih kayak itu bayar nggak? Oh, no pungli sih, nggak ya, gratis gitu. Gratis ya. Dari Lampung, Ibu Prenda, Saburai TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini dan terima kasih telah menyaksikan Saburai News. Saya Rista Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.